عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita berbicara tentang Yahudi dan masih dari kitab Sirah Ibn Hisham, bukan dari tahdibnya. Masih belum kembali kepada tahdib karena banyak faedah-faedah dari kisah tentang Yahudi dan kejahatan mereka atau sifat-sifat mereka, agar kita jangan sampai menjalani jalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti nabi yang akan datang. Tetapi mereka setelah bersumpah dengan nama Allah, setelah berikrar, mereka menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah." Dan ketika kami mengambil perjanjian, sumpah melalui para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, yakni ketika akan datang pada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang kepada kalian seorang rasul membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi, perjanjiannya kalau nanti datang kitab dan hikmah dan datang kepada kalian rasul yang membenarkan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, hendaklah kalian sungguh-sungguh beriman kepadanya dan hendaklah kalian menolongnya, membelanya. Qala aqrartum, apakah kalian mau berikrar? Wa akhadtum ala dzalikum usri, dan kalian mengambil perjanjian sumpah atas namaku? Maka kata Allah, qalu aqrarna, mereka berkata aqrarna. Berarti mau atau tidak mau? Mau. Diangkat sumpah untuk beriman dengan nabi yang akan datang, mereka siap. Diangkat sumpah untuk membela nabi yang akan datang, mereka siap. Dan mereka menyatakan qalu aqrarna, kami menetapkan. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah dan aku bersama kalian orang-orang yang menyaksikan. Saksikanlah sumpah mereka dengan nama Allah untuk sungguh-sungguh membela nabi yang akan datang dan menolong nabi yang akan datang, beriman kepada nabi yang akan datang. Ternyata mereka menyelisihi seluruh perjanjian tersebut. Ini Yahudi, lu'inu, akhirnya mereka dilaknat melalui lidah para anbiya, lisan Daud wa Sulaiman. Nah, sampai lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi. Tapi kisah berikutnya tentang Yahudi
adalah apa yang mereka lakukan terhadap para sahabat. Mereka tidak ridha kalau para sahabat dalam keadaan bersatu padu, berukhuwah, bersaudara, mereka tidak rela. Dikisahkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, wa marra Syas ibn Qais, namanya Syas, nama seorang Yahudi, wa kana syaikhan qad asa, dia adalah seorang tua yang sudah renta masih jahat, azimal kufri, yang sangat besar kekafirannya, syadidad dhighni 'alal muslimin, yang sangat dengki kepada kaum muslimin, syadidal hasad lahum, yang sangat hasad, iri kepada kaum muslimin. Datang beliau, orang ini, ala nafarin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendatangi sekelompok dari para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Aus dan dari kalangan Khazraj. Fi majlisin qad jama'ahum yatahaddatsun, dalam satu majlis mereka berkumpul, berbincang-bincang, bercengkrama, bersaudara. Mulai si kafir Yahudi yang tua renta ini, yang hasad dengki ini, jengkel hatinya melihat para sahabat akrab. Apalagi para sahabat yang dimaksud adalah orang-orang dari kalangan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah dua suku Arab yang ada di Madinah, yang sudah sejak lama mereka berperang. Bahkan masing-masing yang meminta bantuan dari Yahudi. Aus meminta bantuan dari suku Yahudi, dan juga Khazraj meminta bantuan suku Yahudi yang lain. Dan mereka membantu dalam peperangan tersebut. Yahud. Ternyata dua kelompok atau dua suku besar dari suku-suku Arab di Madinah, setelah datangnya Islam, mereka bersatu. Faghadha ma ra'ahu min ulfatihim, maka membikin jengkel si Syas ini keakraban mereka para sahabat, wa jama'atihim, dan persatuan mereka, wa salah dzati bainihim, dan baiknya hubungan mereka dan hubungan sesama mereka di atas Islam, ba'dalladzi kana bainahum minal adawa fil jahiliyah, yang tadinya dulu zaman jahiliyah sebelum Islam mereka bertikai dan bermusuhan. Maka ini yang membuat iri Yahudi, kok bisa mereka bersatu padu, mereka akrab kembali, bersaudara, padahal dulunya berperang berpuluh-puluh tahun. Faqala, maka berkatalah tokoh Yahudi ini, qad ijtama'a mala'u bani Qailah bihadzal bilad, sungguh telah bersatu padu turunan suku Bani Qailah di negeri ini. La wallahi ma lana ma'hum idza ijtama'a mala'uhum biha min qarar, tidak, demi Allah, sungguh kita enggak akan bisa tentram di sini kalau mereka dalam keadaan bersatu padu. Lihat Yahudi. Kalau mereka bersatu padu, kata Yahudi, kami nggak akan bisa tentram di sini. Ya, ini suatu saat kami akan diusir, kata Yahudi. Fa'amara fatan syaban min Yahudi kana ma'ahu. Maka si tua bangka ini, Yahudi, menyuruh seorang pemuda, sini, kamu datangi mereka. I'mad ilaihim fajlis ma'ahum. Menyengajalah kamu duduk bersama mereka dan kamu berbincang-bincang dengan mereka. Tsummadkur yauma Bu'ats, kemudian ingatkan mereka hari Bu'ats. Tahu hari Bu'ats? Yauma Bu'ats adalah yauma harbin bainahuma. Disebut yaumu Bu'ats. Yaumu Bu'ats adalah hari perangnya antara Aus dan Khazraj. Wadhkur yauma Bu'ats wa ma kana qablahu. Kamu duduk bersama mereka, ikut berbincang dengan mereka, dan kamu mengingatkan mereka tentang peperangan yang dulu di hari Bu'ats. Wa anshidhum ba'da ma kanu taqulun fihi min al-asy'ar, dan kamu bacakan syair-syair yang pernah mereka bacakan ketika perang itu. Tentunya syair-syair perang adalah syair yang membuat marah. Yani syairnya orang-orang Aus ketika mengejek orang-orang Khazraj, syairnya orang-orang Khazraj ketika mengejek orang-orang Aus, syairnya mereka orang Aus ketika memberi semangat untuk memerangi orang-orang Khazraj, dan juga syairnya orang-orang Khazraj ketika bersemangat memberikan semangat untuk memerangi orang-orang Aus. Diingatkan oleh anak muda tadi, disuruh oleh tokoh Yahudi tadi yang bernama Syid.
Wa kana yaumu Bu'ats yauman iqtatalat fihi al-Aus wal Khazraj. Sedangkan hari Bu'ats adalah hari di mana terjadi peperangan panjang antara suku Aus dan suku Khazraj. Wa kana adh-dhufur fihi yauma idzin lil Aus 'ala al-Khazraj. Dan ketika itu peperangan dimenangkan oleh suku Aus mengalahkan suku Khazraj. Dan di kalangan Aus yauma idzin, di kalangan Aus ada seorang yang memimpinnya yang bernama Hudair ibn Simak al-Ashhali dan Abu Usaid ibn Hudair. Sedangkan Khazraj dipimpin oleh tokoh-tokohnya Amr ibn Nu'man al-Bayadi. Faqutila jami'an. Dan dua tokoh yang memimpin Aus dan Khazraj kedua-duanya sudah terbunuh. Kedua-duanya sudah mati terbunuh. Khonibillah dikisahkan oleh Ibn Hisham. Fafa'ala fatakallama al-qawmu 'inda dhalik. Maka si pemuda tadi disuruh nurut dia. Dia lakukan apa yang ditugaskan oleh Syekh. Fatakallama al-qawmu 'inda dhalik. Maka mulailah diingatkan. Dulu suku Aus adalah jagoan-jagoan perang mengalahkan kalian Khazraj. Mulai Khazraj tersinggung. Siapa bilang? Itu kan karena begini dan karena begitu. Maka kami terkalahkan karena kecurangan kalian. Kalau saja, maka kami akan mengalahkan kalian. Bukankah dulu dibacakan syair demikian? Tambah marah. Watanaza'u. Akhirnya dengan satu provokator Yahudi, Aus dan Khazraj mulai panas. Mulai panas kembali. Watanaza'u watafakharu. Masing-masing membanggakan sukunya dan masing-masing membanggakan apa yang ada pada dirinya, bahwa kami yang ahli perang. Tidak bisa. Kami yang waktu itu ahli perang. Kalian hanya curang saja. Hatta tawasab rajulan minal hayyaini 'ala rukabi. Hingga sampai ada yang hampir berkelahi. Wasaba, menerkam dan memegang baju lawannya. Bahkan ada yang menyeretnya dari kudanya diturunkan. Aus ibn Qayda ahad Bani Harithah ibn Harith ibn al-Aus atau min al-Aus. Di antaranya adalah yang hampir berkelahi adalah sahabat Aus ibn Qaydi, salah seorang dari suku Aus, dan Jabbar ibn Sakhr, salah satu dari kalangan Khazraj. Jabbar dengan Aus. Thumma fataqawala, masing-masing keduanya saling memberikan kata-kata yang pedas, saling bertikai. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi. Kemudian salah satunya berkata pada yang lainnya, "In syi'tum radannaha al-an jaz'atan." Kalau kamu mau, kita kembali sekarang berperang. Kalau kamu memang mau membuktikan kegagahan kami, silakan. Kita kembali berperang sekarang juga. Wa ghadibal fariqani jami'an. Maka kedua-duanya marah. Suku Aus marah, suku Khazraj marah. Wa qala qad fa'alna. Kalau begitu iya, kita perang lagi sekarang. Mau'idukum adh-dhahirah. Mulai nanti siang. Mau'idukum maksudnya janji kita, janji kalian siang nanti. Mereka pulang mempersiapkan senjatanya untuk perang kembali. Dan bisa juga adh-dhahirah maknanya adalah makna tempat, bukan dhahirah bermakna siang zuhur, tapi dhahirah bermakna tempat berperangnya, yaitu di daerah yang namanya dhahirah atau al-harrah, di padang batu. Maka mereka berhamburan ke rumahnya masing-masing sambil menyerukan as-silah, as-silah. Senjata, senjata, siapkan senjata, siapkan senjata. Sudah tegang sekali. Dulu masih pedang. Kalau sekarang mungkin sudah kokang senjata. Semuanya. Fakharaju ilaiha, maka semuanya keluar ke daerah yang dijanjikan, yaitu daerah Harrah, tempat berperang kembali mereka. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berita tadi sampai ke telinga Rasulullah SAW. Fakharaja ilaihim, maka Rasulullah menemui mereka. Fiman ma'hum min ashabihil muhajirin hatta ja'ahum. Maka Rasulullah SAW berangkat membawa rombongan dari kalangan muhajirin. Muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka bukan dari pihak Aus, bukan dari pihak Khazraj. Pihak yang netral, pihak yang tengah-tengah. Rasulullah SAW datang bersama muhajirin. Kemudian menemui mereka dan berkata, "Ya ma'syaral muslimin, Allah Allah. Wahai kaum muslimin, aku peringatkan kalian dengan nama Allah. Abi da'wal jahiliyah. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah?
wa ana baina adhhurikum, padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Ba'da an hadakumullah lil Islam, setelah Allah memberi hidayah kalian ke dalam Islam, wa akramakum bihi, setelah Allah memuliakan kalian dengan agama Islam, wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah, setelah Allah selamatkan kalian dari perkara-perkara jahiliyah, apakah kalian kembali memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Karena Aus yang ribut di situ bukan seluruh Aus, Khazraj yang ribut di situ bukan seluruh Khazraj. Tetapi setelah itu mereka bubar dan memanggil sukunya masing-masing. Ya lal Aus, yang Khazraj juga memanggil demikian. Ya lil Khazraj. Maka ini adalah kata Nabi dakwal jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah. Hati-hati. Ikhwan fillah azakumullah. Yang disebut panggilan jahiliyah adalah panggilan kesukuan. Yang ribut 2 orang santri. Tetapi yang satu dari Jawa, yang satu dari luar Jawa. Maka yang dari Jawa mengatakan, wahai orang-orang Jawa, kumpul. Yang dari luar Jawa juga mengatakan, kumpul. Wahai orang-orang yang anti Jawa, kumpul. Ini namanya panggilan-panggilan jahiliyah. Apa kaitannya? Nabi menyeru dengan kalimat abi da'wal jahiliyah. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah dalam keadaan kalian sudah diberi hidayah oleh Allah ke dalam Islam dan sudah dimuliakan dengan Islam dan kalian sudah dijauhkan dari amr jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, wastanqadzakum bihi minal kufri, setelah Allah menyelamatkan kalian dari kekafiran, wa allafa baina qulubikum, setelah Allah jinakkan hati-hati kalian. Diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ta'assub kesukuan, dan mereka marah karena sukunya, siap berperang karena sukunya, dan mereka membela karena sukunya, tidak peduli benar ataupun salah. Ini amrul jahiliyah, ini perkara jahiliyah. Setelah mendengarkan ucapan Rasulullah SAW menyeru mereka, arafal qaum annaha naz'ah minasyaitan wa qaidun min aduwihim. Maka ketika mendengar suara Rasulullah SAW dan menyatakan panggilan-panggilan tersebut adalah panggilan jahiliyah, maka sadarlah mereka, sadarlah kaum tersebut bahwa ini godaan syaitan dan ini adalah tipu daya dan rencana jahat dari musuh-musuh mereka. Manhum? Yahudi. Hati-hati. Fabakau, akhirnya mereka semuanya menangis. Mereka menyesali perbuatan mereka. Wa anaqar rijal minal Aus wal Khazraj ba'dhum ba'dha, maka mereka saling berpelukan antara Aus dan Khazraj. Mereka menangis dan berpelukan, meminta maaf sesama mereka. Summan sarafu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ina muti'in. Kemudian mereka kembali bersama Rasulullah sallallahu mendengar dan taat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Qad atfa'aha Allahu anhum kaida aduwillah. Sungguh Allah telah memadamkan tipu daya jahat dari musuh Allah, yaitu Syas ibn Qais, si tua bangka Yahudi kafir yang dengki melihat kaum muslimin damai-damai saja. Dan itu selalu sampai hari ini yang namanya Yahud tidak ridha kalau melihat kaum muslimin damai-damai saja. Mereka pasti akan menyusupkan penyusup-penyusup yang berpura-pura Islam padahal dalamnya adalah Yahudi, untuk memecah belah kaum muslimin dan menyalakan api peperangan sesama kaum muslimin. Hati-hati. Ikhwan fillah, jangan heran kalau orang-orang yang memerangi kaum muslimin yang memerangi kaum muslimin seringkali mendapatkan bantuan justru dari orang kafir, pemberontak yang memerangi kaum muslimin, memerangi pemerintah yang masih muslimin. Dari mana mereka mendapatkan senjata? Ternyata dari orang-orang kafir dari Eropa. Kok aneh orang kafir membantu mujahidin? Karena mujahidinnya memerangi kaum muslimin. Mujahidin, orang-orang jahat, bukan mujahidin. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka itu adalah kebiasaan sejak dulu. Yahud tidak akan ridha kalau kaum muslimin bersatu padu. Mereka selalu menginginkan agar kaum muslimin berpecah belah, bertikai dan berperang. Fa'anzalallahu ta'ala fi Syas ibn Qais wa ma sana'a.
maka Allah menurunkan wahyunya, menurunkan ayatnya kepada nabinya alaihi salatu wassalam tentang kisah Syas ini, Syas bin Qais. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 2 ayat 98 dan 99. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Katakanlah wahai Rasul pada mereka, wahai ahlul kitab, lima tasudduna an sabilillah, mengapa kalian menentang dari jalan Allah, menentang orang-orang yang beriman, tabghuna iwaja, kenapa kalian mengharapkan orang-orang yang beriman agar mereka mau menyimpang, mau sesat? Wa antum syuhada, padahal kalian saksi-saksi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli kitab, di antaranya Syas ibn Qais. Kata Allah kepada nabinya, wahai nabi, qul, katakan pada mereka, wahai ahlul kitab, kenapa kalian kufur? Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Padahal kalian kenal Allah, kalian tahu Allah, kalian syahid mempersaksikan keesaan Allah. Kalian tahu dari kitab kalian, dari nabi kalian. Katakan wahai nabi pada mereka, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalangi jalan Allah padahal kalian saksi-saksi yang membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan saksi-saksi? Orang-orang Arab, musyrikin, jahiliyah, enggak tahu menahu apakah yang dibawa oleh Nabi ini benar atau salah. Mereka hanya berhusnuzon ini adalah benar karena bukti-buktinya dan tanda-tandanya. Adapun Yahud bisa ngukur dengan kitab mereka, cocok. Dengan ucapan Nabi mereka, sama. Berita tentang akhirat, sama. Berita tentang surga dan neraka, sama. Berita tentang tauhid, sama. Berita tentang para anbiya, sama. Berita tentang Nabi Ibrahim, sama. Mereka itu bisa membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijuluki mereka syuhada. Kata Allah, kenapa kalian menghalangi jalan Allah padahal kalian saksi-saksi yang membuktikan kebenaran jalan Allah, yakni benarnya jalan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa antum syuhada, kalian adalah saksi-saksi, kata Allah. Kenapa kalian mengharapkan orang-orang beriman agar sesat? Mengharapkan orang-orang beriman sesat. Mengapa kalian berharap agar orang-orang beriman itu menjadi salah, menjadi bertikai kembali, perang kembali kepada jahiliyah? Kenapa kalian senang kalau orang-orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi? Orang-orang yang baik jadi jelek kembali. Kenapa kok kalian malah suka yang seperti itu? Harusnya kalian mendukung sesuai dengan agama kalian yang kalian akui, sesuai dengan kitab yang kalian pegang, sesuai dengan nabi yang kalian mengaku menjadi pengikutnya, yaitu mengajarkan tauhid dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tayyib, kita tanyakan kepada Syas dan sejenisnya, para Syasiyin, para provokator Yahudi. Kita tanyakan pada mereka, agama kalian yang kalian anggap sebagai agama yang baik, agama kalian agama Yahudi yang katanya berdasarkan kitab Taurat mengikuti Nabi Musa, apakah mengajarkan untuk mengadu domba? Apakah mengajarkan orang untuk berperang kembali? Apakah mengajarkan orang yang sudah percaya pada Allah dan Rasulnya untuk bertempur kembali saling bunuh? Kalau benar-benar ajaran Nabi Musa, gak akan ada perintah untuk mengadu domba. Kalau benar-benar mereka berpegang dengan ajaran Taurat, gak mungkin agama Taurat, kitabullah, mengajarkan untuk mengadu domba, memprovokasi, untuk saling bunuh, tidak ada. Maka itu semua bertentangan dengan apa yang mereka aku sebagai agama mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini keanehan ahlul kitab. Maka Allah katakan, wahai ahlul kitab, mengapa kalian menghalangi jalan Allah padahal kalian tahu bahwa itu hak? Mengapa kalian ingin agar orang beriman itu bertikai kembali? Orang yang lurus jadi sesat kembali. Kenapa kok suka yang demikian? Ingat, Allah enggak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tahu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa anzalallahu fi Aus ibn Qayd wa Jabbar ibn Sakhr wa man kana ma'ahu min qaumihima alladzina sana'u ma sana'u amma udkhila alaihim syas min amri jahiliyah
Dan juga Allah turunkan ayatnya tentang dua kelompok sahabat tadi yang bertikai, yang hampir berperang tadi. Allah katakan pada mereka, ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi ya ahlal kitab kepada Syas ibn Qais. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu kepada beliau-beliau yang hampir saja bertikai, bertempur sesama mereka, para sahabat. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi kafir kembali. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah? Bagaimana kalian bisa kafir kembali padahal dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah? Wa fikum rasuluh, dan bersama kalian ada rasulnya. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan siapa yang berpegang dengan Allah, maka dia telah terbimbing ke jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Sampai ayat Allah, ulaika lahum adzabun alim. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Jangan kalian ikuti orang-orang ahlul kitab. Jika kalian mentaati fariqan min ahlil kitab, kalau kalian mengikuti sekelompok ahlul kitab Yahudi, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir kembali, kata Allah. Berkata Ibn Ishaq, walamma aslama Abdullah ibn Salam wa Tha'labah ibn Sa'yah wa Usaid ibn Sa'yah wa Asad ibn Ubaid wa man aslama min Yahudi ma'ahum fa'amanu wa saddaqu wa raghabu fil Islam wa rasakhu fihi qalat ahbaru Yahud ahlul kufri minhum. Berkata orang-orang Yahudi yang kafir dari mereka, ma amana bi Muhammadin wa lattaba'ahu illa shiraruna. Dikisahkan lagi oleh Ibn Ishaq, ketika masuk Islam dari kalangan Yahudi Abdullah ibn Salam dan juga Tha'labah ibn Sa'yah dan Usaid ibn Sa'yah dan Asad ibn Ubaid dan juga orang-orang Yahudi yang masuk Islam bersamanya. Amanu wa saddaqu, beriman dan membenarkan, wa raghabu fil Islam, dan senang dengan ajaran Islam, wa rasakhu fi, bahkan mereka matang betul-betul mendalam dalam ajaran Islam. Apa kata Yahudi yang masih kafir? Berkata orang-orang Yahudi yang masih kafir kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Yahud, mereka mengatakan, ma amana bi Muhammadin wa lattaba'ahu illa shiraruna. Tidaklah beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tidaklah beriman dengan dia, mengikutinya, kecuali orang-orang jelek kami, kecuali orang-orang rendahan di kalangan kami. Walau kanu min akhyarina ma taraku dini abaihim wa dhahabu ila dini ghairih. Mereka itu orang-orang rendahan kita, orang-orang jelek kita. Kalau saja mereka itu adalah orang-orang baik, orang-orang pilihan, orang-orang hebat, niscaya mereka tidak mungkin akan meninggalkan agama mereka, agama kita, agama Yahudi, kepada agama lain. Lihat alasannya. Tentunya kalau lihat dengan kacamata Islam, melihat dengan kacamata Quran wa Sunnah, justru sebaliknya. Yang masuk Islam adalah at-tayyibun al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, orang yang benar-benar berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Justru yang tidak mau menerima Islam, mereka adalah syiraruhum, mereka adalah orang-orang jeleknya, yang bukan beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi mereka ta'assub dengan golongannya saja, hanya ta'assub dengan keyahudiannya saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah pun menurunkan ayatnya, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Allah katakan laisu sawa'a, tidak sama. Laisu sawa,
tidak sama orang-orang Yahudi yang ini dengan orang-orang Yahudi yang itu. Tidak sama. Jadi kalau bicara Yahud, dalam Quran dijelekkan Bani Israel, Yahudi dilaknat dan seterusnya. Dalam hadis-hadis demikian. Dan juga dalam kajian-kajian para ulama menyatakan Yahud. Yang dimaksud bukan yang sudah masuk Islam. Allah katakan laisu sawa'a, tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun. Min ahlil kitabi ummatun. Apa makna min? Litab'id. Litab'id. Menunjukkan ba'dha ahlil kitab. Min ahlil kitabi ummatun. Di antara ahlil kitab ada sebagian mereka yang ummatun qa'imatun yatluna ayatillah, satu kelompok, satu umat yang tegak menegakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Quran di malam hari, yang mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud? Muslimin. Min ahlil kitab. Di antara ahlil kitab ada ummatun muslimah. Ada ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Di antara ahli kitab ada sebagian mereka yang sudah masuk Islam, membaca Al-Quran, salat di malam hari, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, yang ini tidak sama dengan Yahudi-Yahudi yang tadi diceritakan, dengan Yahudi yang tadi dilaknat, dengan Yahudi yang dikatakan begini dan begini dan begitu. Yang dijelek-jelekkan ini lain. Laisu sawa'a, kata Allah, tidak sama. Seperti Abdullah bin Salam, Ta'alabah ibn Sa'yah, Usaid ibn Sa'yah, dan Asad ibn Ubaid, dan lain-lainnya dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Berkata Ibn Hisham, ana al-laili, maksudnya ana al-laili adalah sa'at al-lail, di waktu-waktu malam. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah muslimin syahramati, keadaan mereka Yahudi dan keadaan pengecualian beberapa Yahudi yang sudah masuk Islam, yang tentunya mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamu taufiq wal afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.